Oleh kon anu nek nasibmu padha mbek aku ora masalah. Kowe neliti tentang pribadi iku ndak boleh. Karena dirimu punya pribadi. Nah, dari mana? Dari sejarahnya kamu tiru. Makanya dawuh Bung Karno, jas merah jangan sampai meninggalkan sejarah. Kamu akan belajar dari sejarahnya, ketegarannya dia menghadapi suatu masalah, sifat-sifat dia kalau orang berilmu itu lain begitu. Tapi tidak boleh menyelidiki pribadinya, itu namanya menjatuhkan. Bung Karno itu sejarahnya ahli politikus, dibuang nang Dekul, dibuang nang di Sumatera, dibuang nang Flores, dia tetap tegar. Akhirnya dari sejarah dia bapak proklamator Indonesia, kemudian memerintahkan di Indonesia puluhan tahun, itu mau sampai tahun 67, 68 ya. Dari tahun kemerdekaan itu tegarnya dia sampai disegani oleh seluruh dunia. Tapi pribadinya nggak boleh, karena pribadi itu menganut kehidupannya dia. Seperti Bung Karno beristri. Nah, kue nyelidiki pribadi ini sejak satu ini, kue sedang mengorek-ngorek dosamu dewe, Pak. Memakan dari bangkai saudaramu. Tadi yang dicari itu yang baik. Bagaimana dia sampai bisa menjadi ini dengan kurun waktu sekian tahun. Apa berkah Allah yang diberikan kepada Bung Karno? Apa berkah Allah yang diberikan kepada kiai ini? Apa berkahnya Allah yang diberikan kepada ulama-ulama seperti inilah? Ini yang dinilai. Kalau semua manusia ya ditemplei apik, ya ditemplei elek, itu tidak boleh dinilai. Itulah, itu namanya kamufasil wa kamuntasil. Sebab Allah pun memilih dia juga dari timbangan amalannya, kemampuan pola pikirnya, kemampuan hatinya dalam berilmu. Nah, itu sebabnya gue kadang-kadang ora iso mikir. Disuruhlah ngungkap ada seorang ahli ibadah itu matine mlebu neraka karena ngurungi kucing gak ngei mangan. Ada seorang pelacur itu ngasih makan anjing, itu matine malah mlebu swarga, malah disebut kekasihnya. Loh, kadang-kadang dirimu sendiri bingung karena yang kamu nilai dari apa yang tampak pada matamu. Ini mata dohir kita ini terbatas, Sak. Bagaimana Pak Didik gedene sak mono, nek nang sak kilo wae sak kuntit ora ketok. Lho ya ora, bujui, jarak ukur aja sudah bujui mata ini. Apalagi kamu melihat karakter manusia, bingung. Bingung ya. Ini karakter yang tampak loh, dengan jarak ditampakkan sini situ aja loh. Pak Didik lah sak mene. Ayo ukuran lah sak mene. Nek nang ngene kono pojok itu. Koyok-koyoke iso junjung. Denggak jentik wae iso koyok-koyoke. Tapi begini, wah, mbok awakmu to gendong koyok apa yo medet ngono. Tegese apa? Jangan patokan kepada mata. Apa yang kita lihat belum tentu apa yang terjadi kebenarannya itu. Makanya filsafat dalam pengadilan itu mesti dikasih seorang wanita nggawa timbangan dan matanya ditutup. Maknanya pengadilan itu buta karena tidak bisa melihat dalamnya suatu kebenaran. Anggere apa yang tampak, apa yang ada, itulah yang definisi untuk dihukumi, Pak. Itu ada saksinya, apa saksi diapakno, diputar balikan fakta dan lain sebagainya. Pokoknya dia berani bersaksi, maka itu yang dijadikan landasan ukur dari semua masalah. Sik loro rek watu-watu ngene yo. Kowe belajar karo wong loro. Wah, Gus iku loro ngene iki watuk ngono kuwi terus aja belajar karo wong loro, apa hubungane iki dohir karo batin. Ya ngono. Mene wae angel lho, Pak. Sudune kowe belajar ilmu batin iku saat wong turu. Iki ana unen-unen kok wong-wong biyen jamanku meguru iku. Kowe belajar ilmu batin iku kudune
apa belajar karo wong turu. Belajar karo turu. Memang maksudnya piye to? Oh, berarti nek ilmu batin iku gurune sing duwe ilmu batin iku turu. Aku turu. Dadi batin kode batin mengenang. Yo gak ngono ta. Maksudnya belajar karo wong turu iki yo seenak-enake wong turu kuwi awake dhewe melek ngungkap masalah tentang Gusti. Lah nek diatekno manak belajar karo wong sing turu ya kono turu gurune ngebeano ilmu batin terus aku turu nampani teko endi, Pak? Mas yo cedek-cedekan aku turu karo Ali. Ora mungkin aku mimpi Ali cedek-cedekan ora mungkin. Aku naksir wong wedok cedek-cedekan yo turu yo naksir ora mungkin. Sing ana didobrok iya. Ora mungkin ngono kuwi. Makanya sekali-sekali ku digawe sing indah, kaweruh juga digawe sing indah. Memang ono dalil digawe wong iku supaya waspada dhisik. Kalau ada seorang laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, maka yang ketiganya adalah setan. Nah, iku digawe, iku umum, memang koyo ngono. Tapi cobalah kamu mujahadah, mughorabah, mughafafah, muhasabah. Nah, itu cari apa nandi-nandiki beserta Allah bahwa nek ana laki dan perempuan itu maka ketiganya hanya Allah itu terjaga. Coba-cobalah begitu kita berpikir. Nah, selalu duwe pikiran itu. Makanya nek wong wadaniyat iku apik. Bahkan setanmu pun juga tidak dimusuhi. Karena musuh Allah itu bukan setan. Allah nggak ada musuh sapa sing wani. Setan ini musuh manusia. Lah kamu sedang bermakrifat itu, ya penilaianmu bagaimana kamu menganggap setan ini sahabatmu? Karena adanya setan dan iblis itu kamu bener. Ada lho, Pak. Umpama gak ono setan ambek iblis kira-kira nyasa-nyasa ya nurimu ora bener-bener sepo. Adanya setan dan iblis iku didik kamu tingkat tinggi bener. Iku sing pengaruh sing gak ono tuturan, Pak. Ayo, ndang tubruk niku wong wedok ayu iku ora ono. Ning ati iki masreng, iki kowe kok ngrasake kira sapa. Andai kata terjadi viras getune nak tuh. Lho. Padha getune, wong sing rasido ana wong wedok ayu yo getun. Nah, iki mau dikai peluang lho aku. Oh ya getun. Nah, tapi ono sing ngono iku getun, nah iku ape endi? Nah, nek ape sing mari jinah getun karena takut karo Allah ki ape? Ape ora iku? Ape? Anak sing kuwi berhasil to apa jenenge mengekang diri dari hawa nafsu. Waduh, rasido. Ora ana wong seneng getun. Wah, eman iku tak sangoning. Padahal wonge wis buka ya ngono. Wah, eman. Iku ngono iki karo getune sing ngono ape endi? Ya padha eleke lah lho. Kowe terkeso karo aku ngomong. Padha eleke ngono kuwi. Wah, sing bar digodho wong wedok ora sukses kan ora iso. Yo getuni lapo iku yo elek. Maksude ngono. Aku ngomong apik kowe elek ilang pisan. Iku elek ngono kuwi. Ngopo? Kowe durung fitrah. Sing digodho cah wedok yo nglakoni mari ngono kowe getun wedi karo Allah kuwi. Iku yo elek. Sing apik endi? Yo enak nek ngono wis kilaf tok engko yo getun yo Gus yo. Ha iku rumus kok tok kae rumus. Kilaf tok yo nangis ngono yo Gus yo enak yo iya wis sak karepmu. Wis legrek men iku tenan. Makane kuwi ku apik sing ndi? Kowe ngomong apik sing iki apik sing iki elek kabeh kuwi. Elek kabeh. Ae kan biyen lho iku nen-nen ngene kowe ora sadar. Apik sing ndi? Padahal iku elek. Elek kabeh. Wong sing tahan maksiat tapi getuni mau lha apa gak tak lakoni ku ya elek. Wong sing sukses tapi getuni ku ya elek. Merasa dirinya ngono akhirnya berdampak kesombongan. Padha karo wong sing wis nglakoni mari ngono getun nangis meskipun ada hikmah kebaikan di situ.
iku ya elek. Karena terus-terusan ngono kuwi engko didadekno titan karo dhek. Aku tak digodha iku wah sukses. Ora. Selalu bisa menjaga kemaksiatan. Tapi getuni. Lakaran ngono kun mancep nang omah opo nang alas ae tak ngono kuwi. Ya berusaha untuk gak getuni biasa aja. Fitrah, kembali kepada talenta masing-masing. Untuk menjadi seorang sufi itu nggak mesti dari pertahapan. Untuk menjadi seorang sufi nggak mesti kamu harus menjadi seorang kiai. Tapi seorang pengusaha bisa sufi kalau dia selalu mengingat bahwa semua yang dihadirkan Allah di dalam kehidupanku ini hanyalah anugerah semata, semua milik Allah akan dikembalikan kepada Allah. Nah itu aja, ini kan ilmu hakikat ya. Makanya kan makna dari kata yang paling dalam ini perlu dilandaskan kepada suatu ukuran-ukuran tertentu supaya kita lebih paham. Yang didelok karo Gusti Allah itu kepahaman, kesadaran pemahaman ini tadi. Ini ilmu yo sajane gak hebat biasa, cuman kalau Allah membukakan tabir rahasia sirullah, jadinya yang dulunya memang pernah ada di dalam diri kita, cuman kita ini butuh jawaban dalam suatu kehidupan. Nah, kehidupan ini cuman pertanyaan aja, kenapa kok begini? Mungkin selama hidup kita berpikir dan kita disuruh memilih loh Pak. Wong kafir itu kaya ngono ya, iso kan duwe Tuhan tapi rezekine kecerdasane Stephen Hawking itu repot, tapi dia ateis. Kenapa kok Allah gak berdua yang ini? Oh, gak bisa. Dan jawaban ini baru terjawab ini tadi tentang kodok wal kodok. Nah, mungkin saudara kita yang mendengarkan YouTube iso bernafas lega. Nah, tapi yang ngono kuwi pengesahane kuwi kudu ngeblat sapa sing diblat. Nah, jangan Gus, nggak apa-apa, asal ada orang yang menjelaskan kodok dan kodor itu sesuai karakter keilmuan sanate. Diiyakan oleh bahasa logika dan diiyakan oleh bahasa hati. Jujur, niki wau ati sampean ngeyokno mengiyakan dan logika ini mengiyakan atau tidak. Nah, itulah ulul albab, orang-orang yang menggunakan hati dan pikiran untuk mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Makanya ada dua kodok berupa sunatullah, hukum ketetapan pasti secara umum diberlakukan secara umum. Gak peduli kamu punya agama, gak peduli kamu ndak punya agama, gak peduli kamu bertuhan, atau gak peduli kamu berhantu. Nah, ateis sekalipun nggak peduli, sunatullah tetap berlaku. Nah, kemudian kalau kamu ingin merubah ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebagai sunatullah supaya kamu bisa berkompetisi dalam kehidupan dan kamu kuat dalam mengarungi kehidupan ini, maka Allah menyediakan yang satunya dari sifat takdir, yaitu qadar, yang isinya cuman dua, doa dan cara berserah diri. Doa dikasih kekuatan dengan cara berserah diri dengan puasa, dengan berzikir yang berlebihan, dengan tirakat melek bengi yang berlebihan, atau dengan suwung bertapa atau zuhud di tengah hutan. Wah, tergantung dari kualitas kamu mengisi doa tersebut sebagai landasan kekuatan untuk bagaimana Allah mengabulkan atas permintaanmu yang teramat tinggi itu. Nah, ya,
nek duwe anak loro kira-kira tirakate ping loro nggih. Nek duwe anak 10 kira-kira nirakati anak situk-situk berarti 10 kali T. Nek duwe jamaah akeh lah piro tirakate aku kudu waduh. Nah itu. Nah kalau kita memahami itulah suatu kecerdasan yang disebut kecerdasan spiritualitas. Nyembah me, jane gampang kok, gampang. Nah, ya cuman ono saudara kita yang mengintip di luar sekolahan, ada yang lebih paham, lebih pinter, tetapi secara de facto de jure belum bisa diakui. Iya, padha karo ndelok nang njobone sekolahan di antara 35 murid, dia yang ke-36 tapi gak tercatat. Untuk ijazah mboten. Nah, dan pengakuan secara de facto de jure enggak dapat. Nah, cuma nak di bidang ilmu, pengetahuan dapat. Ingat loh ya, ilmu pengetahuan yang diberkahi Allah itu pada ujungnya akan terhapus atau akan melekat pada darah dagingmu. Nah, yang secara formalitas dapat kalau kamu berguru itu akan melekat pada memorimu, dan memori ini kalau kamu mati akan melekat pada memori alam semesta sebagai landasan saksi. Tetapi kalau kamu belajar dari unsur kecerdasan kemudian masuk kepada pemahaman, belajar lewat buku, lewat kitab yang tidak ada guru di dalamnya, makanya kedawuh Kanjeng Nabi, golek ilmu tanpa guru itu ngaji setan. Maka alam semesta tidak bisa menerima dirimu. Paham nih? Jadi ya ngono kuwi harus ada pengesahan, itulah baiat. Kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu makna baiat. Kita orang yang agama lain umpama terus ujuk-ujuk sholat, diterima ndak pengetahuan? Mboten diterima kan? Nah semuanya karena harus penuh landasan baiat dengan cara syahadat lebih dulu. Nah, uang moro-moro mlebu nang UNER apa UGM tanpa ada yang lewati pendaftaran, kira-kira diterima sebagai murid mboten? Jadi untuk masuk Islam, landasan kedua sholat, poso, zakat, haji itu harus melewati ada pendaftaran persaksian itu tadi. Demikian kehidupan untuk peningkatan kualitas yang belum Anda ketahui tentang sifat ketuhanan harus ada, itulah sang ahli baiat. Jadi di mana-mana orang itu memperkenalkan diri. Nah inilah Rabitatul Mursyid Warabitatul Tukur. Nah, soal pengalaman nanti setelah kamu itu belajar ilmu ekonomi di universitas, setelah lulus kecerdasan kita akan berbaur di alam semesta ini. Semakin kamu menekuni di bidang tertentu maka kamu disebut ahli atau berpengalaman di bidangnya. Ya itulah ya lah. YouTube, mas media, selain itu TikTok, itu semuanya landasan kitab-kitab aja. Hanya bedanya saya ini canggih ya. Ada yang ditulis, ada yang lewat video macam. Dia tidak akan bisa meninggalkan jejak kita. Karena tetap akan melekat pada memori banyak. Luputo dia akan berkembang lewat memori otak kita, pengertian kita, semuanya yang melihat YouTube ini. Baik kiai siapa, di dalamnya penuh kompetisi. Bener aku sih. Wah, aku krungu Gus Kono kok gak ini yo. Ini biasanya penyakit orang. Aku kok gak gini.
Semua orang ngalami, maka hal yang demikian itu kompetisi di dalam tubuh kita itu dinamakan dilema. Karena apa? Karena kamu belum mengambil keputusan untuk memilih. Anak ngono wae kowe milih bojo mbiyane ayu denok deblong. Wis kawin wis dadi ana wong wedok ayu meneh hadir-hadir ya dilema. Ora oleh digetuni iku ya dilema iku. Maka bagaimana cara ngatasi dilema? Ambil yang sekiranya mampu untuk dirimu. Lantas tingkatkan. Berguru tidak digustok, ambil yang sesuai dengan kriteria dirimu, kemampuan dirimu. Ustaz nang cedek-cedekmu ono pakai. Nah, jangan terus kamu belajar ini apa ya? Iku nggak akan sempurna, apa membedakan. Gini. Kok ngene yo? Jarine Ustaz iki ngene. Kok ngene yo? Yang dilihat itu jangan perbedaan, tapi sreke hatimu itu lho, jujur dalam hatimu. Sing bener sing dijujur. Sing luwih komplit sing dijujur dalam hatimu. Lantas ambil kesimpulan memilih. Oh ya. Tadabur iki jane wakeh, jane sing tadabur enak nek wong lanang-lanang ya mengko tak critakno wedokan iku awakmu. Iku paling plek karena lanang kan biasanya berbicaranya dengan hawa nafsunya. Ana wong wedok 5, kowe dikongkon milih kok angel. Karena padha ayune, Pak. Karepnya iku lak dijukuk kabeh. Iku hawa nafsu wisan karepnya iku. Berhubung kantong iku tipis cukup gawe ngingoni wong sitok. Ha iki terpaksa kongkon milih. Jawabane wis bijing nggih kula pikir ngono ki jawabane kuwi mau. Lho karepnya kan kabeh kene 10 yo tak walu. Nah itu dilema. Itu kalau orang yang mentuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan ya. Nah itu. Ternyata 10 orang ini kalau ditadaburi, ih cantik kamu ini gak iso milih kono kok eman sing iki milih iki, eman sing iki, eman iki. Oh, ribet itu. 10 paling tidak ambil batasan sifat. Sopo sing sifatnya sing tok senengi, sopo sing karakternya hampir mirip dengan dirimu, itulah yang mesti terpilih. Wah. Iki ono ayu rek. Ning mahare njaluk istana iki. Wah, pret kowe. Oh no, istana Betlehem weh. Istana boneka Dori wae mikir-mikir duku. Ayo, iki ono kok. Donge wong lanang iku kan sifatnya apa? Golek sing terendah. Lah kuwi eleke. Al-bakhil. Oh, tawalid. Oh. Nangane kan aja ndadekno pelit lho. Lu bahas meneh. Aku mau dari dilema itu sebetulnya kalau kamu tidak bisa memilih dengan cepat itu ketidakmampuan kamu untuk menghilangkan hawa nafsumu. Iya. Maka hawa nafsu kalau tidak mampu dihilangkan, yang timbul akan rajanya hawa nafsu yaitu keserakahan, murka. Ya iku mau aku ngomong, karepe lak dijukuk kabeh. 10 iki naksir kowe kabeh, karepe lak jukuk kabeh. Iki eman, tapi kemampuanmu itu lho. Nah, Allah memberikan batasan dari kemampuan diri kita. Satu dilema ya begitu, Pak. Moga jiwa satu ini jangan sampai muncul. Nah, apa jiwa pengkhianat dan cuman kue gurung tutup. Nggak ada manusia yang nggak dapat surga. Kenapa batasannya kok ada perceraian apa? Itu semua pada ketidakcocokan munculnya pada suatu pengkhianatan diri.
wis rasa heran. Nek agamane wae dikhianati kok jomene bojone. Dadi batasan kowe beragama, batasan kowe beristri, batasan kowe berkeluarga, batasan awakmu itu bergaul, itu setan iblis yang paling utama adalah pengkhianatan. Nah, siapapun ada kematian orang yang dibunuh maupun yang membunuh sama-sama masuk surga. Yang satu dia bela negara dan bangsa, yang satunya dia membela pimpinane, taat sama pimpinane. Kongkon perang ya perang. Maka kedua-duanya akan masuk surga. Nah, itu loh Pak. Jadi apa landasannya? Manusia itu jangan punya sifat watak jadi seorang pengkhianat. Maka hukumnya wong sing ngerti agama ora mengerti agama kuwi nek pengkhianatan hukumnya apa? Masih nang mafia, nek nang khianat kuwi diapakno? Iya, itu. Hukumnya kisas. Dimanapun agama pun menerapkan seperti itu. Nek khianat mengakidah tok ngono wis dianggap metu murtad. Nah, kecuali pengkhianatan yang sifatnya baik, yaitu masuknya agama yang lebih sempurna lagi, yaitu memang disediakan Allah itu. Nah, ya toh, bukan berarti kowe metu teko sekolah niku disebut mengkhianati sekolah. Nah, kowe naik ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi lagi. Umpama gak munggah nang kene yuk munggah nang sekolah yang lebih elit dan yang tinggi lagi, itu ndak peningkatan kualitas itu namanya itu. Nah, pengkhianatan karena sebab musabab itulah kita harus niteni apapun jangan khianat. Jadi orang yang suka berputus asa itu sebetulnya dia mengkhianati diri sendiri. Itulah orang yang tidak mempunyai qadar, tidak bisa melakukan qadar. Karena kalau ada jagane qadar, kau gagal di dunia, lagi ngelakoni qadar, maka apa yang terjadi? Ada harapan satu untuk bisa pulih. Ganjallah dengan doa. Doa yang dilakukan terus-menerus disebut zikir. Diucap terus-menerus disebut zikir. Nah, doa yang dibaca terus-menerus maka disebut wirid, ayat. Nah, doa yang diulang-ulang, dibaca yang terus-menerus, dijabarkan. Karena sesungguhnya alam semesta ini sedang membaca rangkaian niatmu. Maka doa ini kepanjangan daripada niat. Hati-hati, ada rumus dari Imam Ghazali. Lahirnya niat baik, meski dibungkus dengan suatu kebaikan, hasilnya pun juga akan baik. Jikalau niat itu buruk, dibungkus dengan keburukan, maka hasilnya buruk. Itu sudah lumrah kedua-duanya. Kalau ada niat baik, kadang dibungkus dengan perbuatan buruk, hasilnya bisa baik. Oke. Ada niat yang baik dibungkus dibungkus buruk. Ada niat yang buruk dibungkus dengan kebaikan, hasilnya buruk. Ada dua, kadang orang nggak merasakan niat baik, kadang bungkusannya baik perbuatannya, hasilnya jelas baik. Iku yo gak dipikir iku. Yo memangnya kaya ngono wong nglakoni urip. Ada niat buruk, bungkusannya buruk. Dia niat mau cari rezeki ngerampok, bungkusannya mesti galak, menganiaya, perbuatannya elek, hasilnya elek, ngunduh wong pakati. Ada dua ini yang perlu dilema ini. Ada niat yang buruk, bungkusannya baik, nah, hasilnya buruk.
Contohnya kaya mafia, kadang apa gotane ngene. Sudah nyuap rono nyuap rene. Nah, hati-hati. Biasanya wong ngono iku wong sing polos niate apik iku mesti ra slamet karo wong kuwi. Kowe ingin membunuh, dia niate membunuh. Bungkusannya elek ya, moro wah, blok, yo hasilnya elek, dia emosi hasilnya. Ada niat yang baik, bungkusannya buruk, hasilnya baik. Semua bergantung pada inamal amarubi. Menurut Imam Ghazali, niat baik aku kepingin menjadi orang yang berguna. Khairul linnasi wa anfa'uhu linnas. Orang yang berguna itu ya manusia yang baik. Itu adalah yang berguna untuk yang yang lain. Tapi karena dia niatnya baik, dibungkus dengan fitnah, dibungkus dengan suudon sama orang, selalu gak dianggap uang. Lihat nanti hasil akhirnya pasti baik. Contohnya beliau, kadang dia kepingin bantu orang iso ngono, kadang-kadang dia perbuatannya bahkan itu ngerampok, tapi setelah ngerampok dia bagi perilakunya perilaku wali. Itu sebabnya Kanjeng Sunan Bonang waktu dikasih kabar ditantang oleh Begaloko Jawa, dia tersenyum karena diceritani dia ini seorang muslim, tapi kenapa habis sholat dia merampok. Setelah merampok anehnya dibagi-bagi sampai dia itu hanya makan aja nggak bisa. Yang didelok karo Sunan Bonang, kenapa Sunan Bonang ngomong sesungguhnya itu waliullah, masih berproses. Yang diajak ngomong nggak paham. Karena apa? Perilaku kewalian ini yang tidak bisa dicuri. Ini Khodar apa kodok nih? Khodar. Anak kodok itu biasanya nak hasilnya ngerampok itu mesti gawe minum-minum dan main perempuan berjudi. Nggih. Tapi iki perilaku Khodar, berserah diri nih. Nah, kejawab nggih Begaloko Jaya. Jawab toh. Nah, iki sajane rumus yang dia ditangkap oleh murid-murid Sunan Bonang adalah rumus kodok, tetapi rumus yang ditangkap oleh Kanjeng Sunan Bonang ilmu Khodar. Cara berserah diri ini rampok unik kaya waliullah. Maka Sunan Bonang mengatakan bahwasanya dia calon waliullah. Wah, kemudian lantas jadi Sunan Kalijaga, murid-muridnya ngomong tepak Sunan Bonang nek ngeramal iku. Wah, dasare wong elek kok dianggap ramalan ngono. Ngono kuwi wong iku. Padahal Sang Sunan Bonang ini sedang mendadarkan rumusnya dari Imam Ghazali. Karena kalau orang yang kodok itu biasanya orang berperilaku jahat mesti ditempatkan pada hal yang jahat, mesti harus hasil akhirnya mesti jahat. Tapi kenapa ini perilakunya ini kayak gini, malah justru dia berperilaku jadi seorang wali, bahkan amalannya melebihi daripada amalan orang-orang dermawan sekalipun. Ana wong duwe-duwe sak miliar sing sedekah paling loman iku 500 juta iku wis oke. Tapi iki nek duwe sak miliar iku sedekahe malah 999 yuta, dheke sak juta wae sik kecopetan. Nah kuwi perilaku apa kuwi? Lah ya wis apes to. Wis sakmene ya entuk sak miliar kok 990 juta ya. Yo 99 juta. Nyisakno 1 juta arep nggo mangan wae kecopetan. Wah, iku wis amalan piye kuwi. Turan pribadine cara tawakal iku wis mlumrahi perbuatanku iku kaya ngene ya wis sembuh ngono kuwi.
Nah, itu yang perlu kamu pertanyakan. Nah, ini pada ada rumus-rumus tertentu dalam konteks kita menjalani kehidupan. Insya Allah kita menilai seseorang itu nggak keliru, Pak. Kadang-kadang amalan sawab kita, pahala kita itu hancur lebur karena kita tidak sedang berbuat jelek, kita tidak sedang berperilaku buruk. Habisnya dari mana? Karena kita berprasangka menilai orang keliru. Kita prasangka sekarang orang ini jelek, lantas 1 jam kemudian orang ini dikasih baik sama Allah. Sedangkan kamu sudah dikunci mati, ketemu setahun aja saya nganggep wong iku elek. Nah, ya toh. Makanya nak karo wong sing suka berprasangka buruk itu kasihanilah. Karena sesungguhnya afaal perbuatan itu silih berganti. Kadang saiki elek gurung tentu sak jam 2 jam dek nene elek. Itulah kalau kamu sadar akan pengetahuan itu berarti kamu tawakal. Kamu takut akan Allah. Takut akan Allah sama takut dengan hari akhir. Mereka-mereka yang percaya kepada Allah dan percaya pada hari akhir. Ingat wong takwa iku apa? Percaya kepada Allah dan percaya pada hari akhir selalu di bulan balik. Dalam arti dalam diri kita afa'ale takut akan akhir penilaian kita. Itu orang bertakwa. Saya kita omongnya elek sesuk sadar. Sedangkan aku setahun 2 tahun sik ngomongnya elek, wah ya iku hari akhirmu. Rasa mikirno kiamate akhirat iki kejauhan cah umurmu piro kon bandingno miliaran iki. Akhirmu sendiri loh, wal awalun akhiru wad dhahiru wal batin. Tadi konteks ini adalah mereka-mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Selalu dikitukan wong sing percaya kepada Allah itu kudu hati-hati marang akhir dari penilaianmu sendiri sebetulnya itu. Maka nek awakmu kenal karo Gusti Allah bertakwa iku nyawiji karo. Nah, selalu bersama-sama dengan Allah hidupnya. Itu konteksnya dijalani oleh Cak Nun, Ma'iyah, selalu berbarengan dengan Gusti Allah, bersama-sama dengan Gusti Allah. Together forever, forever together. Ngono ae. Gampang iku, Ma'iyah. Ma'iyahullah. Tanun gawe Ma'iyah senyum ke tanun. Indah itu. Indah itu. Kalau berbarengan sama Allah, kita bukan Tuhan, kita ini makhluknya. Tapi kalau kita mengetahui, kita bisa menghormati segala, memuliakan segala ciptaane Allah. Nah, konteks itu kita selamat. Lantas timbul tenggelam, kita tanyakan kepada hati, nek ragu-ragu niku ngoten. Munggo atimu lan logikamu iki sambung enggak? Bersama itu sudul kasrofil wadah, ingin tak satukan satu wadah. Sambung boten niki. Nurut Sayyidina Ali, amalan tanpa ilmu iku padha karo duwe sandal gak ono sikil, ilmu tanpa amalan iku padha karo duwe sikil ora nganggo sandal. Jadi kalau ilmu tenanan itu hati mengiyakan, pikiran mengiyakan, maka disebutlah ulul albab. Boleh klenik, nek nang ati tok klenik, nek nang pikiran tok ya ritual, spirituale kaono. Maka hati dan pikiran kita mengerti ritual dan spiritual itu ibadah yang mengena. Ritualnya kita tahu, spiritualnya kita ngerti maknanya. Ikilah maksudnya Rasul. Kan ini maksudnya Rasul. Jadi Allah tidak memberatkan dalam beragama, tidak mempersulit dalam beragama.
Itu nang surat apa? Al-Hajj ayat 78. Maknanya apa itu? Spiritualmu harus paham, karena tidak berat. Nek ritual toh, kue iso selamat kudu budal kaji. Bagaimana orang yang tidak mampu? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Maka kalau spiritualmu tumbuh, Rasulullah ngajari loh. Rasulullah ngajari apa? Ada Ka'bah 2, Masjidil Haram, dan ada yang satunya di dalam di ritual dan spiritual. Kalau kamu masih tidak diizinkan dohirmu untuk datang ke sana karena kebutuhan ekonomi, maka cukuplah kamu memahami ada apa dengan Hajar Aswad, ada apa dengan batu kotak yang disebut Ka'bah. Manusia harus disuruh memikirkan 4 sudut amarah, sufiyah, luwama, mutmainah. Satu di antara tengah-tengahnya di dekat muntazam pintu Ka'bah, yaitu Hajar Aswad selbiyae kidire 5. Nah, itulah mengenal. Maka ibadah orang-orang yang miskin dohir tapi dia kaya hati, cukup dia memahami itu, Pak. Tapi pun kalau kamu didohirkan itu kaya, ya kamu harus wajib. Hingga dohir batin kamu memenuhi ruang kriteria ritual dan spiritual. Ngoten nggih? Nah, makanya itulah Allah menyatakan di surat Al-Hajj ayat 78 bahwasanya tidak kupersulit dalam beragama, segera kembali, nek ora mampu segera kembali kepada agama bapakmu Ibrahim. Itu baca sendiri. Itu maksudnya seperti itu. Bondone wong golek duit, kalau bondone wong duwe ilmu iku luwih antep bondone wong duweni ilmu. Anak mau ritual mampu dijangkau karo duit, tapi nak ilmu dijangkau dengan suatu kesabaran, dijangkau dengan suatu etikat yang baik, niat yang luhur, dijangkau dengan itu semua masih mengharapkan ridho. Makanya orang toreko ridho pertama dari ridho Allah minta izin kepada kedua orang tua, karena ridho Allah wa ridhoi wa lidin. Kemudian baru sang guru ngeridhoi enggak kue dadi murid kiai iki. Kiai iki gelem gak duwe murid awakmu aku iki. Ojo golek kiai sing lagi golek kakean murid. Ojo. Nah, iku kepengin pondokane ben megah. Ojo iku kiai apa iku serampangan iku. Ojo. Kiai nak wis berkaromah. Wah. Wis wusul, Pak. Dek gak nyebarno brosur-brosur pamflet golek murid. Nah, nek murid dalam sisi pendohiran ngaji ora masalah. Wong ngaji memang dibutuhkan, wiwitan pertama ngaji ya maca ayat. Tetapi ana ulama sing maca dirinya sendiri lan maca kehidupan. Baru bisa mengenal Allah, ojo maca Allah, baru bisa mengenal Allah. Jadi mengenal agama iku teko maca kita. Isone maca nerjemahno. Untuk menafsirkan dirimu harus mencintai dirimu dan mencintai alam semesta baru bisa menafsirkan. Kalau kamu belum bisa berhakikat, kamu mana mungkin bisa menafsirkan. Nerjemahno akeh nggih. Karena nafsirno ayat yang sudah tertulis ini harus disinkronisasi dengan ayat yang sudah ada. Sinkronisasi itu menafsirkan. Wes, jadi mudah-mudahan lagi mau pirang jam iki? 2 jam setengah. Loh, 2 jam setengah itu
iki ben ka anu dibagi menjadi 4 engko ya mesake sing ngrungokno akhire. Tenanan niku. Iki ngladur ngomongi ngono. Mudah-mudahan sing di rumah ataupun yang di sini diberkahi Allah. Amin. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk hidupnya, hidup berkeluarga dan hidup berketurunan nantinya. Yang utamanya berkah itu untuk alam semesta, karena kita niatnya menjadi seorang setitik menjadi seorang yang rahmatan lil alamin, supaya kita tidak dikenal sesama manusia tetapi sesama makhluk Allah ini, termasuk tanduran, termasuk hewan, termasuk cuaca, angin, semuanya ini juga bertasbih atas nama Allah. Cuman tasbih mereka kan saya ngomong di dalam Al-Quran kan gue gak ngerti. Jadi kita ini hanya bisa ilmu yang cetek itu menduga-duga. Nah, ilmu yang rodok dhuwur meneh iku mengangan-angan ya apa sih aku iso komunikasi ngono. Kudu dadi wong edan dhisik ngono ya ta. Terus baru ilmu yang tertinggi itu memberkahi seluruh alam. Artinya ibu sing cetekan menduga-duga apa iya. Nah, mudah-mudahan pemahaman inilah dilandasi malaikat Jibril hingga nurnya mampu memberikan kesadaran spiritual dirimu, hingga dirimu benar-benar sadar antara dohir dan batin, karena Allah menciptakan awalun akhiru wa dohiru wal batin. Batinmu kalau paham, wis Allah hanya melihat dari sifat pemahamanmu, kelak rogomu akan dikembalikan ke tanah, tetapi rohanimu akan berbaur menyatu dengan sistem alam semesta. Nah, kecerdasanmu akan berbaur dengan kecerdasan alam semesta, dan itu tidak bisa dipungkiri. Kalau bagi yang tidak percaya ya monggo, kalau saya sudah meyakini jutaan persen, bukan ribuan persen, jutaan persen. Memang ada bagian kita yang abadi kekal bersama Allah, yaitu sifat rohani kita. Nah, kita akan menunggu kehidupan yang to be continued, nah, yang bersambung. Silakan kamu memahami ini boleh, memahami itu boleh, memahami apapun juga boleh, nggak ada itu. Cuman cerna apakah ini sesat atau tidak, ini dari melibatkan hati dan pikiran cerdas apa nalar, hati harus paham begitu. Ini nalare, karena dapat suara sasmito gaib dari gelombangnya hati itu tadi, yaitu rasa. Nah, insya Allah kita tidak ada sesat di sana. Kalau ada yang masih menyatakan sesat karena orang nyampe, ya pada aku lah ngomong iku bir toa iku haram. Aku wong Islam tapi aku tetap ngombe. Duh, Gus ngombe bir ora. Umpama gak ngombe bir ya ngombe es cau. Aku ora tak sebutke oke. Ya nek disebutke titik-titik kuwi aku ki wong Islam. Aku ngerti bir iku haram. Ning aku ya tetap ngombe. Nah, aku mandek ini kok jodoh salahke, tak titik-titik ngombe es cau, ngombe iku nak bir gak, ngono iku titik-titik dawa. Ngono babi ku haram, ning aku ya tetep mangan, Cak. Ya mangan rawon, mangan sate, lah ngono ah. Nah, kuwi titik-titik nak disebut iku. Makanya nak durung sampai menuai hasil itu jangan dijadikan landasan ukur dulu. Karena kadang ada sesuatu yang kamu tidak berbuat tapi pahalamu hilang. Apa itu tadi? Prasangka buruk dalam menilai sesuatu. Kowe ora berbuat, ora ngampleng, ora apa, tapi kewajaranmu hilang itu. Karena kamu sedang berprasangka buruk. Ono wong ngajar agama sithik, sugih sithik ngono ngomong tuyule 12. Padahal wong iki ya gak ngerti dhewe kok ora ndek tuyul iku. Lho ngono.